Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu pengajian Al-Masyithah ingkang minulya Nur Masyithah, muga-muga ibu-ibu semuanya yang hadir di sini diberikan kesehatan. Anak-anaknya, cucu-cucunya dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh-solehah, dijadikan oleh Allah hafal Al-Quran, keluarganya dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang punya utang, moga-moga cepat bayar. Yang punya utang semua lunas. Yang punya utang semoga yang ngutangi lupa. Ya, atau jangan lupa nganggap sedekah, infak. Moga-moga yang sakit diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir di sini rezekinya diberikan oleh Allah rezeki ingkang kathah melimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu pengajian Nur Masyithah, leres nggih, Pak? Yang dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu kepengen tambah cantik nggih? Kepengen nggih? Kepengen tambah langsing? Kepengen, Bu? Kepengen tambah sehat? Kepengen. Mumpung bulan Ramadan niki insya Allah langsing, sehat, cantik, mempesona, insya Allah akan dapat insya Allah pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Konon katanya kalau ibu-ibu puasa itu kan nyegah makan dan minum berapa jam? Sekitar 12 jam. Sel-sel yang mati, yang tua itu akan dimakan, akan dihabiskan, diganti dengan sel-sel yang muda dan hidup balik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau yakin ibu-ibu yang keriput nanti di bulan Syawal langsung tambah nom. Amin. Umurnya awalnya 60 tahun dikira nanti umur 16 tahun. Enggak, Bu. Jadi sel-sel yang tua, sel-sel yang mau mati, keriput itu akan nanti dihabiskan, diganti dengan sel-sel yang muda, yang baru. Amin ya rabbal alamin. Termasuk lemak, napa malih, Bu, yang penyakit-penyakit niku. Lemak ya, termasuk toksin, penyakit niku. Kalau 12 jam enggak makan, enggak minum, itu karena dalam kesehatan disebutkan nanti dibersihkan itu. Apalagi lemak, terutama lemak di perut niku. Itu digali, dihancurkan. Opo malih pas berbuka tidak balas dendam. Kalau berbuka balas dendam enggak jadi lemaknya kurang. Setelah nasi goreng tambah dawet. Setelah dawet tambah nopo kue manis.
Nggih nanti setelah tarawih nambah malih, nggih enggak jadi lemaknya berkurang malah tambah. Secukupnya aja. Makan secukupnya, nanti sahur secukupnya. Biar lemaknya hangus, bersih, hilang, nggih, pas sahur niku cukup air putih. Insya Allah niku Bu, nanti tahu-tahu turun 40 kilo. Pas bersin mencelat nanti, saking. Karena dalam hadis Nabi sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Moga-moga ibu yang hadir di sini punya penyakit nopo kemawon, sabda Nabi tasihu sehat. Kulo tahun kemarin Bu, niku kulo telinga denging, ngeng gitu, kayak ada sepeda motor brung. Puasa 1 bulan itu ya Allah sembuh, alhamdulillahirabbil alamin. Sembuh Bu. Barangkali yang punya ngingging coba puasa niku. Nggih jangan lemak, jangan manisan, jangan balas dendam niku nggih insyaallah. Yang kulo rasakan sembuh, alhamdulillahirabbil alamin. Katanya dokter, gak bakal sembuh itu tahunan itu. Seumur hidup gitu kata dokter. Dokter THT lagi ngomong gitu. Dokter ngomong gitu nakut-nakuti malah dokter. Puasa niku sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Parkinson, ngerti Parkinson mboten, Bu? Ini Muhammad Ali punya penyakit Parkinson. Kalau makan gini. Kalau mau ngambil sesuatu gini. Berobat dimanapun niku nggak kunjung sembuh-sembuh. Di Amerika, beliau tinggalnya di Amerika, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya disuruh puasa. Ketika puasa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, Parkinsonnya sembuh, sudah bisa megang biasa. Sembuh dengan seketika dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis sumu tasihu. Dalam Al-Quran ada wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwasanya puasa khairun. Puasa itu khairun, lebih baik. Lakum bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kadang kita nggak mengetahui, Bu. Kalau mengetahui, luar biasa dampak puasa nih. Istilahnya puasa itu protokol kesehatan. Napa Bu? Protokol kesehatan. Baru-baru ini ada istilah intermittent fasting. Pernah dengar intermittent fasting, Bu? Tuh ada yang manggut-manggut berarti ngerti. Ya, baru-baru ini dokter menyarankan, Bu, Mas intermittent fasting. Gak makan dari jam 6, jam berapa jam? Gak makan dari pagi bangun tidur sampai jam 11 atau jam 2, jam 1 baru makan. Tapi gak puasa sebagaimana orang muslim. Ada istilah dalam kesehatan intermittent fasting. Jendela makannya cuma 8 jam. Lebih ketat lagi jendela makannya dalam sehari semalam 24 jam, hanya 6 jam. Itu bikin sehat Bapak Ibu. Terlebih puasa, wow, luar biasa itu. Muhammad Ali yang gini-gini itu, apalagi cuma kolesterol, apalagi cuma lemak, gampang Bu. Ramadan kemarin kalau alhamdulillah turun nih. Ya turun tambah sehat, ya. Turun tambah kuat, ya. Termasuk BB-nya turun sekitar 7 apa berapa, lumayan. Karena kalau setelah berbuka niku tidak makan malam lagi. Oh, kalau makan malam lagi tahun-tahun sebelumnya tambah gini kalau jalan. Tapi setelah berbuka saya nggak makan lagi. Karena terbiasa dengan intermittent fasting. Ya katanya dokter-dokter yang modern sekarang itu. Jendela makannya sekian jam, ya. Yang normal itu 8 jam, gitu. Nah, kalau setelah berbuka gak makan loh. Alhamdulillah itu turun 6 itu saya kira luar biasa. Padahal gak olahraga, gak ngapa-ngapain.
Gara-gara kita makan malamnya, harusnya organ tubuh ini berhenti kerja, suruh kerja lagi. Kurangi olahraga. Nah, maka ibu-ibu kepengen sehat, langsing, cantik, sel-selnya tumbuh yang baru, maka puasa yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Sehingga kalau ibu-ibu berpuasa yang sempurna, insya Allah dosa-dosanya gugur. Apalagi cuma lemak juga gugur udah. Sekarang udah gugur loh Bu. Sama toksin-toksinnya, dikait sama, disenggol-senggol. Itu udah kerja, sekarang kerja ya. Toksin-toksin lemak-lemaknya dihancurkan. Nah nanti Allahu Akbar makan. Nambah lagi. Itu sedang kerja tuh. Duas itu lemak-lemaknya. Sehingga firman Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa, khairun itu lebih baik gitu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi lemak kita bekerja, ya. Imun kita kerja membunuh toksin-toksin, penyakit-penyakit, kanker-kanker yang ada di dalam tubuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, moga-moga ibu-ibu awet muda, tambah sehat. Dan terpenting, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, itu yang terpenting. Bukan hanya menggugurkan toksin, penyakit, lemak, kolesterol, tapi yang terpenting menggugurkan dosa-dosa setahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Ini terpenting, poin terpenting di dunia, ya. Di akhirat Allah ibu, di akhirat ditunggu surga. Ibu-ibu yang hadir di sini di akhirat ditunggu surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau Ramadan datang, sabda Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau Ramadan datang, dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Ibu-ibu yang puasa ya surga. Dibuka Bu, surga dibuka. Wa guliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Ditutup Bu, digeprek nerakanya, pres, tutup. Surga dibuka seluas-luasnya karena kita berpuasa. Nah ini calon penghuni surga semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan baginda Rasul bercerita, bersabda, inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Di surga itu Bu, ada pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Pintu itu khusus VVIP bagi orang yang berpuasa. Lah ibu-ibu semua. Jadi ibu-ibu ini adalah calon penghuni surga karena apa? Karena punya tiket, mengantongi tiket. Tertulis Ar-Rayyan, Ibu Siti, tiket VVIP masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Orang yang nggak puasa nggak bisa bakal masuk lewat pintu itu. Hanya orang yang berpuasa. Data-datanya di pintu ada. Bu Siti, Bu Maryam. Data-datanya. Bu Siti namanya, tinggalnya, udah ada semua di situ. Sehingga tinggal ini, Bu Siti, langsung kebuka pintu Ar-Rayyan. Kita dapat pintu VVIP Bu. Di surga, di akhirat ditunggu oleh bidadara, kalau ini bidadara ya. Kalau bapak-bapak bidadari. Ditunggu oleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka ibu berpuasa secara sempurna. Kalau puasa yang sempurna itu sabda Rasulullah apa? As-siyamu junnatun. Puasa niku junnah. Junnah itu apa? Perisai, penghalang, penjauh dari apa? Dari dosa-dosa. Ibu menjauhi dari dosa-dosa. Bahkan penghalang minan nari, dari api neraka. Jadi kita berpuasa ini penghalang dari api neraka. Bukan hanya ditutup nerakanya, apinya dijauhkan. Surganya didekatkan, dibuka pintunya seluas-luasnya. Tinggal gulundung Bu besok kita.
Punya tiketnya kok ngantongi tiket. Nah, malaikat. Jadi malaikat yang menjaga surga itu nggak perlu nanya amalnya mana, langsung tiketnya dibuka. Malaikat. Tiket VVIP, Ar-Rayyan. Langsung menggut malaikatnya. Maka beruntung kita diberikan kesempatan berpuasa pada tahun ini. Mengantongi tiket namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illas shaim. Ibu-ibu ingkang minulya, kemudian juga ya, ketika kita berpuasa niku ada sesuatu yang paling kula sukai. Ibu-ibu juga sukain. Yang kalau berpuasa yang paling ibu-ibu sukai apa? Adzan berbuka. Ini sabda Nabi itu, lis-shaimi farhatani, sabda Nabi. Yang paling disukai, yang didapatkan orang puasa itu ya ketika indah fitri. Farhatun indah fitri, farhatun ketika dia berbuka, yang ditunggu-tunggu maghrib. Yang ditunggu-tunggu adzan. Itu yang paling disukai. Lah, ini yang paling disukai saya, Bu. Ibu-ibu juga harus sukai ini. Apa itu? Yang kedua yang didapatkan oleh orang berpuasa, kegembiraannya, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan yang pertama tadi ya, kegembiraan pertama berbuka. Kegembiraan pertama adalah bertemu dengan Tuhannya. Ibu sholat 5 waktu, Allahu Akbar. Besok di surga bukan hanya mendapatkan tiket VVIP, tapi ibu-ibu mempunyai tiket khusus lagi. Apa, Bu? Bertemu dengan Allah. Wah, senangnya minta ampun itu, Bu. Wong ibu ketemu dengan bapak sebulan gak ketemu, luar biasa senangnya. Bapak datang jam 10 pagi ke Jogja, ibu jam 10 malam udah senyum-senyum. Senyum-senyum, baju apa yang saya pakai ya gitu. Kerudung apa yang saya pakai ya gitu. Udah disiapkan jauh-jauh hari. Padahal mau datang jam 10, jam 5 pagi udah senyum-senyum. Udah repot dandan, gincu yang mana gitu. Minyak yang mana. Biasanya nggak pakai bedak, tahu-tahu pakai bedak. Karena apa? Mau ketemu dengan bapak, suami. Lah besok ibu-ibu kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya tiketnya. Karena apa? Karena kita berpuasa. Nah, maka kalau yakin ibu-ibu semua yang hadir di sini adalah calon penghuni surga. Karena surga dibuka seluas-luasnya. Kita mempunyai tiket khusus namanya Ar-Rayyan. Dan di surga kita mempunyai tiket VVIP lagi. Apa, Bu, tiketnya? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ibu-ibu engkang minulya, pada bulan Ramadan ini kita optimalkan puasa kita sehingga betul-betul menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, sehingga sabda Nabi apa? Fala yarfus. Jangan bicara kotor. Ngurangi ngerasani. Ngurangi jelek-jelekan orang, menghina orang. Wala yajhal. Bahkan sabda Nabi, kalau ada orang kotalah ausyatama, orang kok ngajak duel, ada orang kok kepengen ngejek ngina, apa sabda Nabi ngajarkan bagaimana? Kul inni shaimun, inni shaimun. Mas, Mbak, saya sedang puasa. Sama suami sekarang ngurangi langsung, Pak, gitu ngurangi. Elus aja Bapak. Bapak marah, Pak, saya puasa. Ngurangi jangan, Dek, Pak, jangan. Pegang dadanya, Pak, saya puasa. Inni shaim. Nah, maka pada bulan Ramadan ini kita betul-betul melakukan sesuatu apa yang disukai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu.
Sudah jelas ya bahwa kita semua adalah calon penghuni surga. Karena tiketnya mudah, kita berpuasa. Dari sini ada pertanyaan? Oh, bagus. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ada pertanyaan Ibu, saya ulangi nggih. Kita kepengen mendapatkan tiket VVIP masuk surga, kemudian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Amalannya apa? Bagus pertanyaan. Saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu tadi. Kita kepengen mendapatkan tiket VVIP bertemu di surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiket VVIP masuk surga sudah punya kita ya, apa itu? Puasa, jelas ya, Ar-Rayyan. Puasa itu juga punya tiket VVIP lagi, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, itu jelas hadisnya. Jadi ibu sekarang sudah mempunyai tiket itu, Ar-Rayyan, masuk surga. Kemudian di surga bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, pertanyaan ibu, kalau kepengen tiket lagi masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, amalannya apa? Ibu-ibu engkang minulya, saya mau menjawab jawaban saya langsung dari Rasulullah. Ya, saya jawab pertanyaan ibu dari Rasulullah yang menjawab. Rasulullah pernah menawari sahabat. Sahabat itu adalah dekat dengan Nabi. Karena kalau Nabi ada keperluan, dia datang memenuhi keperluan Nabi. Kemudian Rasulullah kepengen memberikan hadiah kepadanya. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau minta dariku? Rasulullah kan pemimpin, presiden. Ya. Nabi Rasulullah. Ya kalau sekarang presiden. Ya. Kepala negara Rasulullah. Yang kamu minta dariku apa? Kinten-kinten kalau ibu ditawari Pak Prabowo presiden kita, minta napa Bu? MBG gratis Bu, napa Bu? Kira-kira kalau Presiden Prabowo kemudian menawari yang diminta ibu apa? Kira-kira mintanya apa? Napa Bu? Hilangkan MBG. Atau hilangkan MBG nopo-nopo istilahnya. Minta apa? Minta tanah presiden. Minta nopo malih? Minta sekolah gratis, rumah sakit gratis gitu. Pertalite bensin murah, besok pertalite kemungkinan naik Bu. Minyak kemungkinan mungkin kalau terus-terusan ini perang naik nanti ini Bu. Tetap disubsidi. Bengkak nanti APBN-nya. Kira-kira apa kalau presiden minta apa? Lah, sahabat ditawari itu, sahabat gak minta macam-macam. Sahabat gak minta tanah, sahabat gak minta rumah, gak minta uang, emas enggak. Apa yang diminta sahabat? Saya kepengen bersamamu di surga ya Rasul. Jadi yang diminta sahabat sama seperti pertanyaan ibu. Punya tiket di surga bertemu dengan Rasulullah. Kalau dalam qasidah itu ibu-ibu kalau pernah baca qasidah mar'a wajhaka yas'ad, kan gitu. Melihat wajahnya Rasul di dunia nyata itu yas'ad. Punya utang, hilang utangnya. Saking senangnya melihat Rasulullah. Lah di surga bersama Rasulullah tambah senang lagi. Nikmat di surga niku yang paling puncak itu bertemu dengan Allah, Bu. Tadi ibu punya tiketnya karena puasa, tiket bertemu dengan Allah di surga. Bertemu dengan bidadari gak ada apa-apanya. Minum susu, madu gak ada apa-apanya, Bu. Yang laki-laki bertemu dengan bidadari sebanyak-banyak gak ada apa-apanya. Yang paling nikmat bertemu dengan Allah
ibu sudah punya tiketnya karena puasa. Nah, pertanyaannya tadi, tiket biar bersama Rasulullah apa? Itu sahabat bertanya. Minta apa kata Rasulullah? Gak minta rumah, gak minta harta, gak minta tanah. Apa yang diminta? Saya minta bersamamu di surga ya Rasulullah. Di surga. Kepengen di surga dengan Rasulullah. Nah, tiketnya apa kata Rasulullah? Aktsiru bis sujud. Perbanyak sujud. Nah, mumpung bulan Ramadan ya, kita perbanyak sujud. Ya tarawih, alhamdulillah. Nanti malam sebelum sahur jangan lama-lama nonton TV. Nonton TV nanti menghabiskan waktunya di televisi, gak jadi sholat-sholat, Bu. Maka aksiru bis sujud, sabda Nabi, perbanyak dengan sujud. Alhamdulillah nggih, Bu, kalau pas selama bersahur niku nggih gak pernah nonton televisi kula, alhamdulillah. Karena nggak habis waktunya itu. Makannya nggih lama, nontonnya juga lama gitu. Nanti makan sahur niku biasa menghabiskan 1 jam. Nanti untuk sholat malam tahajudnya bagaimana? Maka sabda Nabi, aktsiru fis sujud. Perbanyak dengan sujud. Jadi tiket masuk surga dan di surganya levelnya bersama Nabi apa? Aksiru bis sujud. Nah ini sabda Nabi itu. Ada lagi ibu-ibu yang ketika berperang suaminya meninggal, anaknya meninggal. Ketika dalam peperangan itu anaknya meninggal. Tapi ibu tadi bingung, bukan karena suami dan anaknya meninggal, bingung kalau untuk keselamatan Rasulullah. Bu, suamimu meninggal syahid, Bu. Ya nggak apa-apa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah bagaimana keadaannya? Nyari. Bu, anakmu meninggal, Bu. Ya nggak apa-apa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasulullah keadaannya bagaimana? Jadi malah keselamatan Rasulullah yang dia kepengen tahu. Ketika Rasulullah dalam keadaan selamat, alhamdulillah ya Rasulullah, saya memikirkanmu, saya risau terhadap keselamatanmu, saya kepengen bersamamu di surga ya Rasulullah. Sholat saya biasa kepengen levelnya itu bersamamu di surga, saya khawatir levelnya itu berada di bawahnya. Mungkin engkau dengan para sahabat, mungkin engkau dengan para nabiyin wasiddiqin. Ya, Rasulullah ketika mendengar seperti itu diam sejenak, kemudian ayat turun. May yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi dalam ayat itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau ibu-ibu kepengen bersama Rasulullah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, dengan para nabi, dengan orang siddiqin dan orang syuhada, orang yang mati syahid dan solihin, caranya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Ajaran Rasulullah seperti apa? Ngikut. Ajaran Rasulullah melarang apa? Patuhi. Nah, itu caranya itu. Yang kedua itu ya, Bu. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, biar kita di surga bersama Rasulullah, ana wa kafil yatim kahatain. Sabda Rasulullah, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini, 2 jari ini di surga. Berarti artinya apa, Bu? Ana wa kafil yatim, saya dengan orang yang menyantuni atau menanggung anak yatim di surga kahatain, seperti 2 jari ini. Dekatnya, Bu. Berarti kalau kita kepengen tiket itu surga dan dekat dengan Rasulullah, caranya apa? Menyantuni anak yatim.
Ada anak yatim di sini ngacung semua ibu-ibu. Saya yatim pak, yatim pak. Gitu. Yatim nggak ada bapak ibunya. Gak anak yatim ini belum balik, belum balik. Nah kalau ibu-ibu nggak yatim, jelas yatim itu. Apalagi sampun sepuh yatim. Cuman yatim di sini adalah anak yatim yang masih belum balik. Nah itu kalau kita nyantuni, disantuni, ditanggung gitu. Keperluannya, di surga bersama Nabi, dekatnya dengan Nabi seperti 2 jari ini saudara. 3 itu ingat Bu. Jadi amalan yang saya ingat langsung dari Nabi itu ya, pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua tadi apa Ibu? Perbanyak dengan sujud, aktsiru fi sujud. Kemudian yang ketiga kafilil yatim, orang yang menyantuni anak yatim. Itu di surga bersama Nabi di sini. Saking dekatnya. Nggih, pertanyaan bagus, kula jawab sampun. Ada pertanyaan malih kang persilakan. Nggih, monggo. Nggih. Doanya ada pertanyaan lagi. Doanya apa saja nggih Pak Ustadz? Doanya apa saja? Ya, doanya apa saja biar kita di surga bersama Rasulullah. Doa itu umum, nggak apa-apa Ibu. Ya. Atau dengan memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang mustajabah adalah ketika ibu pertama mau berbuka puasa. Doa, misalkan mau doa apapun termasuk masuk surga bersama Nabi, dekat dengan Nabi. Dia doa pakai bahasa Jawi boten napa-napa. Doa napa kemawon, ibu kalau mau berbuka niku mustajabah. Ya. Doa yang disunahkan apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana. Bisa didoakan dengan doa-doa yang lain. Suami sehat, anak sehat, selamat dunia akhirat, rezeki kathah berkah, kula tambah cantik misalkan, tambah langsing, tambah sehat, macam-macam. Itu doa-doa ketika berbuka puasa niku mustajab. Bahkan dalam hadis ada ad-du'a'u la turaddu. Dalam hadis Nabi itu ada doa yang tidak tertolak. Yang pertama doanya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Enggak tertolak itu. Kita memimpikan ada pemimpin yang adil, kalau berdoa mustajab. Ya, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua doa yang tidak tertolak, as-shaimu hatta yuftir. Nah ini, sekarang ini doa juga makbul nih. Siapa itu? Orang yang berpuasa sampai berbuka. Kalau tadi kan berbuka waktu-waktu yang mustajab. Ini adalah sepanjang kita puasa dari pagi sampai berbuka, itu durasi waktunya mustajab. Artinya doa tidak tertolak. Ibu doa nopo kemawon sekarang? Kesehatan, rizki, cita-cita, impian, mau punya anak lagi misalkan. Itu mustajabah alias la turaddu. Kemudian yang ketiga doa yang tidak tertolak adalah doaul madlum. Siapa itu Bu? Doanya orang yang didolimi. Itu langsung makbul itu. Orang yang dizalimi itu makbul. Tanahnya sejengkal diambil. Makbul itu, Bu. Dia kok tanah saya diambil? Gini. Makbul itu. Pokoknya mendolimi. Mendolimi itu doanya makbul. Rumahnya dia sah punya rumah, sertifikat digusur. Itu didolimi. Doanya makbul itu. Nah itu ya, jadi termasuk kita ini
As-shaimu hatta yuftir. Orang puasa sampai berbuka. Itu makbul doa. Nah, maka doanya ya sekarang. Doanya ketika mau berbuka. Itu ya. Doanya apa? Doa dengan pakai bahasa Jawi. Boten napa-napa. Ya. Karena doa kita makbul. Perbanyak dengan sholawat. Nah, itu bisa. Itu nggih. Sampun, ada pertanyaan malih kami persilakan. Oh, sampun. Sampai jam berapa, Ibu? Oh jam 5 ya. Oh jam 5. Sampai jam 5. Kurang 5 menit lagi. Oh doa. Oh sampun nggih. Siap-siap ibu-ibu nggih ya. Siap-siap kita berdoa bareng-bareng agar doa kita dikabulkan. Doa sekarang dikabulkan ya. 1 menit ibu-ibu kami minta menjamkan mata, doa nopo kemawon yang belum terkabul, doa sekarang. Kalau aminkan. Amin amin amin. Amin. Doa nopo kemawon, kesehatan, penyakit yang belum kunjung sembuh-sembuh. Kita doakan keluarga kita semuanya, anak-anak kita semuanya. Karena doa makbul pada bulan Ramadan. Uji budak watadda'i idza da'an. Ini pada bulan Ramadan ayatnya begitu. Saya firman Allah dalam surat Al-Baqarah 186 itu akan mengabulkan doa hambaku yang berdoa kepada saya. Bulan Ramadan itu makbul. Ayatnya sudah begitu. Itu ayat tentang bulan Ramadan. Saya akan mengabulkan ujibu, mengijabai, mengabulkan doa hamba yang berdoa kepadaku. Nopo kemawon, usaha, anak, suami, keluarga, semuanya doa. Insya Allah makbul, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Doa dalam hati, doa nopo kemawon insya Allah dikabulkan oleh Allah pada bulan Ramadan, bulan mulia, bulan mustajabah doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Dr. Nasiruddin MSI MPDI. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu pengumuman yang pertama, jumlah infak pada pengajian sore ini Rp598.000. Pengumuman yang kedua yaitu peraih door prize pada sore hari ini. Yang pertama Bu Sri Banto, yang kedua Bu Muji Jaikem, yang ketiga Bu Oni Helmi, yang keempat Bu Liliana, dan yang kelima Bu Ika Dewi. Untuk door prize nanti bisa diambil di depan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu pengajian Nur Masitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah kita sama-sama lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan mengucapkan kafaratul masjid dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.